Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranto Prayoga dari Universitas Esa Unggul. Dari jurusan Teknik Industri ingin menjelaskan generasi milenial bahasa. Bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 3 sudut pandang, antara lain sudut pandang bentuk dan sudut pandang makna. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaan dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi, pemakaian bahasa dan hubungannya dengan aspek nilai, dan aspek makna adalah perannya yang tergandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun bagaimana sekarang di era milenial saat ini? Masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagai besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari, keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun seiring waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang kini di kota besar, yang terlihat gagap berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi? Keinginan mempersiapkan anak memasuki era globalisasi tentu boleh-boleh saja. Namun jika mengorbankan jati diri bangsa, apa gunanya? Namun yang terjadi tidak seperti yang diperkirakan. Anak-anak justru semakin asing dengan bahasa lokal. Menjamurnya bahasa bilingual memperparah kondisi ini. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar kegiatan belajar satu mata pelajaran yang diajarkan hanya beberapa jam. Dalam seminggu, kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing kids zaman now. Menggantikan istilah remaja masa kini, Wallace yang menggantikan santai konon dianggap dari kata slow yang diucapkan terbalik, serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal secara umum. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang belajar antara umur 12 sampai 21 tahun. Remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak, tetapi juga berada dalam golongan dewasa atau tua. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralisasi karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak memiliki status anak.
Menurut Anda, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Saat ini bahasa Indonesia memang sudah menjadi bahasa internasional karena banyak masyarakat negara lain yang mempelajari, bahkan bahasanya Indonesia sudah memiliki jurusan puluhan negara. Namun untuk menjadi bahasa dunia masih belum karena banyak yang harus dibenahi dari diri pemakaian bahasa itu sendiri. Mulai dari rasa percaya diri hingga kepatuhannya dalam penggunaan bahasa standar. Jika bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa dunia, apakah faktor yang paling menonjol menjadi penyebabnya? Faktor yang paling menonjol menjadi penyebab bahasa Indonesia belum bisa menjadi bahasa dunia adalah kepercayaan diri masyarakat pemakaian bahasa itu sendiri. Semakin percaya diri masyarakat, semakin bahasa itu dengan bahasanya akan semakin maju dan dikenal dunia bahasanya. Apa yang penyebab terjadi kesalahan berbahasa? Yang menyebabkan terjadi kesalahan berbahasa adalah bahasa asing dan bahasa daerah karena keduanya bisa menyebabkan kontaminasi bahasa. Oleh karena itu, kita harus bisa mendapatkan porsi masing-masing, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia. Itu ada sebagian bahasa nasional, sebagian alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan sebagai Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itu akhirnya muncul kesadaran bahasa ya satu bahasa Indonesia. Yang kedua itu sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang melakukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa. Kalau bisa dibilang lisan dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi. Seperti tanda lalu lintas, siren, setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Yang ketiga itu ada sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Sebagai alat yang keempat itu yang terakhir sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah diterapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menuliskan merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredahkan rasa marah kita. Fungsi bahasa secara khusus itu mengadakan hubungan, yang pertama itu mengadakan hubungan dalam bergaul sehari-hari, yang kedua mewujudkan seni atau sastra, yang ketiga mempelajari bahasa kuno, yang keempat mengeksploitasi iptek. Di dalam kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama itu lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang mungkin penyatu sebagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam suatu kebangsaan Indonesia.
Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, teknologi. Di fungsi-fungsi utama tersebut, Gorskerov menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar yang dengan cermat, fungsi pengembangan proses berpikir yang jelas, runtun, teratur, tertera, dan logis. Fungsi pengembangan atau mengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fungsi ekspresi dan fungsi komunikasi. Fungsi yang pertama, fungsi ekspresi. Fungsi pertama ini menyatakan ekspresi di diri, menyatakan suatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari semua tekanan dan dalam diri seperti emosional, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian, menyampaikan ide. Fungsi ekspresi diri itu sendiri terkait dengan aktivitas dan interaksi sebagai keseharian individual, proses perkembangan dari masa anak-anak, remaja, masa mahasiswa, dan dewasa. Fungsi komunikasi merupakan yang terakhir itu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak terima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi prasyarat pada ekspresi diri. Sekian dari video saya untuk menjelaskan tentang bahasa milenial. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.